kota Rasulullah SAW, dan itu adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena kita cinta kepada kota Madinah disebabkan oleh Rasul kita yang mulia SAW juga cinta kepada kota Madinah. Kota Madinah adalah bagian daripada kehidupan Rasulullah SAW. Kota Madinah tidak akan bisa terpisahkan dengan baginda yang mulia. Hari-hari, tahun demi tahun, waktu demi waktu Rasulullah menghabiskan hari-harinya di kota Madinah. Banyak kenangan-kenangan indah yang ada di kota Madinah bersama istrinya. Banyak kenangan-kenangan indah bersama para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma habib ilayna al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah sebagaimana cinta kami terhadap kota Makkah, atau lebih lagi cinta kami terhadap kota Makkah tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk datang ke kota Madinah, datang ke kota Rasulullah SAW, yang mana kita selalu bersyukur kepada Allah, yang mana kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang mulia ini. Kemudian di kota Islam, salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat baginda kita yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita mengetahui betapa sayang Rasul kepada kita bersama, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis di kota Islam, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, dikala ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi dalam keadaan bahagia. Kemudian dikala Aisyah melihat Nabi dalam keadaan bahagia, maka Aisyah meminta kepada Rasulullah SAW. Namun yang diminta oleh baginda Aisyah atau ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bukanlah dunia. Karena memang Rasulullah SAW mendidik generasi-generasi, mendidik sahabatnya, mendidik para istrinya, keluarganya, bukan cinta kepada dunia. Namun Rasulullah SAW memberikan pendidikan akhirat kepada mereka. Sehingga ibunda kita Aisyah meminta kepada Nabi. Tahukah apa yang diminta oleh ibunda kita Aisyah kepada Nabi yang mulia SAW? Apa kata ibunda kita Aisyah? Ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakan dirimu. Itulah yang diminta oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasul kita yang mulia SAW. Tentunya suami mana yang menolak permintaan istrinya? Nabi mana yang menolak permintaan orang yang paling dicintainya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Maka seketika itu juga Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah agar Allah ampunkan dosa ibunda kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan, dan ampunkan dosa yang akan dia lakukan. Itulah doa yang dikatakan, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dikala ibunda kita Aisyah mendengarkan Nabi berdoa agar Allah ampunkan dosanya, tentunya ibunda kita bangga. Dan siapa pula di antara kita yang tidak bangga apabila Nabi mendoakan dirinya? Jangankan Nabi ikhwatal Islam, apabila ulama, orang saleh, orang baik, orang tua kita yang mendoakan diri kita, kita akan merasa bangga dan bahagia. Begitu pula dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah engkau bangga dan bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Tentu Aisyah mengatakan, iya ya Rasulullah, aku bahagia, aku bangga. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dan ini untuk kita semuanya ikhwatal Islam. Dengarkan bagaimana bentuk kecintaan Nabi kepada kita bersama. Wahai Aisyah, doa yang aku panjatkan untuk Allah atau kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Allahu Akbar. Rasul doakan kita setiap kali Rasul melakukan ibadah salat.
Di antara doa baginda yang mulia kepada kita, untuk kita sebagai umatnya, ya Allah, ampunkan dosa umatku, ya Allah, ampunkan dosa umatku. Itulah yang selalu Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Ternyata Nabi SAW, walaupun Nabi tidak pernah berjumpa dengan kita sebagai umatnya, namun Nabi tidak akan pernah melupakan kita. Nabi SAW berdoa kepada Allah siang dan malam. Doa Nabi kepada kita dan untuk kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa umatku. Begitulah sayangnya Rasul kepada kita, begitulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Rasul tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Hanya saja kadang-kadang kita sebagai umat Rasul yang mulia sering melupakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita selalu saling mengingatkan ikhwatul Islam satu dengan yang lainnya, agar selalu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selawat itu adalah bentuk kita mengingat Rasul kita yang mulia. Selawat adalah ibadah yang mulia, dijanjikan pahala yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih membahas tentang keutamaan kota Madinah. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keutamaan kota Madinah, kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan ikhwatul Islam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa nadhara ila juduratil Madinah أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atau Anas menyebutkan bagaimana sifat Nabi terhadap kecintaannya kepada kota Madinah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang bersafar menuju kota Madinah, misalnya Nabi keluar dari kota Madinah, kemudian ingin kembali ke kota Madinah, fanadhara ila juduratil Madinah. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bangunan-bangunan kota Madinah dari jarak jauh, awda'a rahilata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat langkahnya. Wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Kalau seandainya Nabi berada di atas kendaraan, maka Nabi akan menggerakkan kendaraannya, memaju kendaraannya li hubbiha atau min hubbiha, karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Maknanya Nabi apabila keluar dari kota Madinah, kemudian ingin kembali ke kota Madinah, baru hanya sekedar melihat dinding bangunan-bangunan kota Madinah dari jarak jauh, maka Nabi akan mempercepat langkahnya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mempercepat kendaraannya min hubbiha, karena cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, Nabi pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara sunnah yang harus kita lakukan ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang sedang melakukan safar. Dan rata-rata kita sedang melakukan safar. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa dengan keluarga sanak famili, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah pergi menuju rumah Allah Subhanahu wa taala sebelum kita pergi ke rumah kita. Kemudian kita sujud kepada Allah, kita salat 2 rakaat, bukti rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian baru kita kembali ke rumah kita sebagaimana yang dilakukan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan oleh Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nadhara ila juduratil Madinah aw da'a rahilatah. Nabi apabila ingin pulang ke kota Madinah, maka Nabi dikala melihat bangunan-bangunan kota Madinah, maka Nabi akan mempercepat kendaraannya atau gerak jalannya. Dan kita tahu kota Madinah di zaman Rasulullah SAW adalah seluas Masjid Nabawi yang kita lihat di zaman sekarang ini. Kalau seandainya ada di antara kita yang bertanya, seluas apakah kota Madinah di zaman baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah kota Madinah
di zaman Nabi yang mulia seluas Masjid Nabawi yang kita lihat pada saat sekarang ini. Sehingga pemerintahan dikala mereka melakukan perluasan, tentunya mereka melihat sejarah, dan di antara sejarah yang mereka lihat bagaimana supaya kita bisa memperluas Masjid Nabawi, maka mereka ingin mengetahui mana kota Madinah di zaman Nabi. Kemudian dikala mereka sudah mengetahui mana kota Madinah di zaman Nabi, mana batasan-batasan kota Madinah di zaman Nabi, maka di saat itulah mereka melakukan perluasan sesuai dengan kota Madinah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah bagi kita untuk mengetahui sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kota Madinah di zaman Nabi seluas Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang ini. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara salah satu keharaman atau keutamaan kota Madinah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inni uharrimu ma baina labatay Madinah." Sesungguhnya aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di antara dua kota Madinah atau di antara dua sisi kota Madinah merupakan tanah haram. Tanah yang mana selalu kita sebutkan tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanah haram itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Dan bahkan ikhwatul Islam, sebagaimana Allah menentukan tanah haram yang ada di kota Madinah melalui unta baginda Nabi yang mulia, begitu juga tanah haram yang ada di kota Makkah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah haram, bahkan 3 masjid yang dimuliakan di dalam Islam, Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Haram yang ada di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa disebut dengan Masjidil Aqsa, yang mana Aqsa itu artinya jauh, karena memang masjid ini jauh dari Mekah dan Madinah. Juga Allah yang menentukan semua masjid ini atau ketiga masjid ini yang dilipat gandakan pahala di sana, semuanya Allah yang menentukan lokasinya melalui makhluknya. Madinah Allah yang menentukan melalui unta Nabi yang mulia. Mekah Allah juga yang menentukan melalui makhluk Allah yang bernama burung merpati. Begitu juga Masjidil Aqsa Allah yang menentukan melalui makhluknya, sebagaimana yang diceritakan oleh ahli sejarah, dan di antara salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kamil. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inni uharrimu ma baina labatay Madinah." Aku haramkan, maknanya aku bermohon kepada Allah untuk menjadikan Madinah itu adalah tanah haram. Kemudian apa kekhususan kota Madinah? An yuqta'a idahuha au yuqtal sayduha. Dikala kita berada di tanah Madinah atau di tanah haram, maka salah satu yang harus kita hati-hati di sana, yang pertama, tidak boleh bagi kita untuk memotong tumbuhan yang ada di tanah haram tersebut. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana, yang dia tumbuh sendiri. Kita tahu tanah haram ini sebenarnya adalah tanah yang paling subur. Makanya kalau satu hari saja hujan, maka akan kelihatan suburnya. Namun qadar Allah, hujan jarang. Hujan dalam 1 tahun mungkin 2 kali atau 3 kali. Sehingga beruntung kita yang mungkin setiap hari melihat air hujan. Namun di sini hujannya jarang sekali. Sehingga hukum asalnya tanah ini merupakan tanah yang subur. Kemudian ikhwatul Islam, apabila kita melihat ada tumbuhan yang hidup di sana, di tanah haram, di batasan-batasan haram, tidak boleh bagi kita untuk memotongnya, menginjaknya, atau mencabutnya. Itu di antara salah satu kekhususan yang ada di tanah haram. Kecuali idkhil. Idkhil itu adalah sebuah pohon yang mungkin nanti bisa kita lihat di internet bagaimana bentuknya, dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga yang tidak boleh bagi kita untuk melakukannya, au yuqtal sayduha, atau dibunuh barang buruannya, atau hewan binatang buruan yang ada di dalamnya. Kita lihat di sekitar Masjid Nabawi banyak burung merpati misalnya. Tidak boleh bagi kita untuk menakut-nakutinya, atau tidak boleh bagi kita untuk menangkapnya, karena itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita tidak mengetahui secara pasti kenapa Rasulullah SAW melarang kita melakukan yang demikian. Hanya saja kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah umat yang apabila diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita adalah umat yang apabila diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kita adalah umat yang apabila dilarang untuk mengerjakan sesuatu, maka ucapan yang harus kita kerjakan dan yang harus kita ucapkan adalah sami'na wa ata'na.
Itulah kita sebagai umat Rasulullah SAW, terlepas daripada kita melihat atau mengetahui apa hikmah di baliknya. Sehingga di antara salah satu sifat umat Nabi yang mulia SAW, apabila ada perintah Allah dan perintah Nabi-Nya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Apabila ada larangan dari Allah dan dari Rasul-Nya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu adalah di antara sifat dan ciri umat Rasulullah SAW. Kita tahu hikmahnya, kita tidak tahu hikmahnya, itu urusan belakangan. Urusan yang pertama adalah bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah, kemudian taat kepada baginda yang mulia SAW, karena status kita tidak lebih daripada sekedar hamba. Kita ini hamba. Hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana hamba. Tentunya hamba itu adalah melaksanakan perintah. Siapa yang memerintahkan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melarang kita? Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah perintahkan kepada kita salat subuh 2 rakaat, tidak perlu bagi kita bertanya kenapa harus 2 rakaat, karena itu bukan urusan kita. Jikalau Allah memerintahkan kepada kita puasa di bulan Ramadan, tidak perlu kita bertanya kenapa tidak di bulan Syawal, karena itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah taat dan patuh kepada Allah dan juga kepada Rasulnya yang mulia SAW. Dan itulah yang disebut dengan ucapan wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka senantiasa mengucapkan sami'na wa ata'na. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya kita melihat daripada hadis yang disebutkan oleh baginda yang mulia SAW, di antara salah satu yang tidak boleh dilakukan terutama bagi mereka yang ada di tanah haram, tidak boleh bagi mereka untuk memburu buruan-buruan yang ada di sana, terutama bagi mereka yang sedang melakukan ihram. Ikhwatul Islam,